Haleluya, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kembali kita berjumpa bersama-sama dalam program Suara Pengharapan. Saat ini kita mau sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan sebuah kesaksian yang saya yakin akan membuat setiap kita termotivasi, menjadi lebih semangat, menjadi lebih bergairah untuk melayani Tuhan, mengasihi sesama, dan bawa dampak yang positif dalam setiap aspek kehidupan kita di mana Tuhan tempatkan setiap kita. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelumnya mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus Tuhan. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Engkau Allah yang setia Tuhan, Engkau Allah yang mulia, Yesus. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau Allah yang setia Tuhan, Kau Allah yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan.
kasih, kami bersyukur sebab Engkau adalah Tuhan kami yang setia. Apapun keberadaan kami, apapun yang kami alami, apapun asal usul dan masa lalu kami, Engkau tidak pernah memandang remeh itu semua Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang sanggup menjadikan segala sesuatu dalam kehidupan kami yang tidak berharga ini jadi indah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, jadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih banyak Bapa. Sebentar Tuhan kembali kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami juga mendengarkan kesaksian yang akan menguatkan setiap kami. Kami percaya Tuhan, setiap apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Mu boleh menguatkan, memberkati setiap kami. Kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudari terkasih, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kita boleh bersama-sama berjumpa dalam suara pengharapan Voice of Hope. Dan saat ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang luar biasa yang boleh menguatkan setiap kita, yang terambil dalam Mazmur 27 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan, saya akan membacakannya. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali banyak anak yang lahir adalah anak yang tidak diharapkan oleh kedua orang tuanya. Bahkan tidak menutup kemungkinan beberapa anak bahkan sudah tertolak dari dalam kandungan, dan bahkan orang tuanya pun kadangkala ingin melakukan aborsi terhadap anak ini. Tetapi pada kenyataannya, kalau Tuhan menghendaki anak itu lahir, anak itu akan lahir sehat sempurna. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana yang indah. Jadi oleh karena itu, sekalipun orang tua tidak mengingini kehadiran seorang anak, tapi Tuhan tetap menyambut anak itu. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun keberadaanmu saat ini, kalau engkau merasa ditinggalkan, engkau merasa tidak dikasihi, engkau merasa disepelekan, atau bahkan engkau merasa tidak dianggap, percayalah bahwa Tuhan tetap mengasihi dan menyambut setiap kita. Amin. Dan Dia akan memberikan kasih-Nya yang besar itu untuk menguatkan setiap kita. Karena kalau kita masih ada, masih hidup sampai hari ini, Tuhan punya satu rencana yang indah dan luar biasa buat setiap kita. Amin. Jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa takut, jangan pernah merasa sepertinya tidak diharapkan, dan kemudian berencana untuk mengakhiri hidup. Jangan Bapak Ibu. Kalau engkau masih ada saat ini, itu karena ada satu rencana Tuhan yang indah buat setiap kita. Karena Tuhan mengasihi kita, karena Tuhan memilih kita. Kenapa pemazmur menulis seperti itu? Yang menulis mazmur ini adalah Daud. Dan Daud sendiri pun adalah anak yang tertolak. Pada waktu Samuel hendak mengurapi Daud menjadi raja, bahkan bapaknya pun tidak pernah berpikir Daud akan menjadi seorang raja. Begitu Samuel datang, dia menanyakan anak-anak dari Isai, bapak dari Daud, yang Isai berikan oleh kakak-kakak Daud, yang fisiknya sempurna, yang penampilannya keren luar biasa, tetapi Tuhan tidak memilihnya. Dan begitu semuanya ditampilkan dan Samuel mengatakan tidak ada yang dipilih oleh Tuhan, maka Samuel menanyakan, masih adakah anakmu? Dan bapaknya baru ingat dia masih punya satu anak yang saat ini lagi ada mengembalakan kambing domba. Betapa sering kali kita diperlakukan seperti itu. Orang-orang memperlakukan kita secara tidak adil. Bahkan orang-orang menyepelekan kita. Mungkin karena keberadaan kita, mungkin karena ekonomi kita, mungkin karena keadaan fisik kita, mungkin karena keluarga dan lain sebagainya. Tetapi percaya satu hal, Tuhan tetap memilih setiap kita karena kasih-Nya. Dan saat ini kita akan diberkati oleh kesaksian yang begitu luar biasa dari seorang hamba atau seorang evangelis yang lahir dari keluarga yang tertolak. Sejak dalam kandungan bahkan dia pun ditolak, tetapi Tuhan memilihnya dengan luar biasa. Dan kita akan saksikan kesaksian ini menjadi dua bagian. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita akan saksikan bagian pertama hari ini, dan nanti tetap nantikan tayangan episode berikutnya di mana beliau akan melanjutkan kesaksiannya. Dan saya yakin kesaksian ini akan membuat setiap kita makin kuat di dalam Tuhan, membuat kita menemukan kepastian dalam Tuhan, menemukan pengharapan di dalam Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan, dan kita percaya bahwa hidup kita berharga karena Tuhan memilih kita, karena Tuhan mengasihi kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu Saudara semua, perkenalkan nama saya Jonas. Saya akan memberikan kesaksian melalui tayangan Suara Pengharapan kali ini. Ada beberapa kesaksian yang akan saya sampaikan melalui hidup saya. Kalau mau disaksikan secara keseluruhan memang nggak butuh waktu, cukup 20 menit atau setengah jam atau 1 jam. Bisa memakan waktu mungkin bertahun-tahun. Tapi kali ini saya akan berikan cerita singkat mengenai kesaksian hidup saya di mana Tuhan membawa saya sejak saya dari kecil sampai hari ini. Saya merasakan begitu banyak kuasa dan mujizat Tuhan serta kasih-Nya Tuhan. Saya akan mulai kesaksian saya ketika saya waktu kecil. Saya bukan berasal dari keluarga yang baik-baik saja. Kalau dibilang saya ini adalah bisa disebut anak haram. Tapi itu bahasa dunia. Tapi saya akan ceritakan nanti kepada Bapak Ibu Saudara pemirsa yang menonton acara ini bahwa kehidupan kita itu bukan kehidupan yang sial kalau kita hidup bersama dengan Tuhan. Ada kehidupan yang menjadi berkat, ada kehidupan yang menjadi rencana Tuhan di mana kita akan dibawa sesuai dengan rencana Tuhan. Walaupun prosesnya itu tidak enak. Nah, ini yang saya alami. Saya hidup dimulai ketika orang tua saya bekerja kepada salah satu hamba Tuhan. Ketika diproses dia bekerja, terjadilah suatu peristiwa di mana orang tua saya mengandung saya di luar nikah. Saat itu dimulai ketika mereka tahu saya ada di luar hubungan pernikahan, mereka berencana untuk menggugurkan saya dan mereka berencana untuk membuang saya, bukan sebagai anak mereka. Pada saat itu hamba Tuhan yang menjadi bos dari ibu saya ini, menjadi majikan dari ibu saya ini berpikir bahwa itu tidak perlu dilakukan. Dan dia berkomitmen bahwa ketika ibu saya melahirkan saya, bos ini, saya panggil orang tua ini sebagai Oma. Oma ini akan mengambil saya sebagai anaknya dan akan dipelihara dan diberikan kepada Tuhan. Singkat cerita, saya lahir dan saya diambil, saya diberi nama Jonas oleh Oma ini, dan proses hidup saya dimulai dari sejak itu. Saya ditaruh di salah satu tempat, yaitu panti asuhan, di mana panti asuhan itu berdiri ketika Oma ini diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mendirikan suatu panti asuhan, dan saya anak pertama, diresmikan. Ini anak pertama yang akan diberikan Tuhan. Saya bertumbuh di masa-masa yang mungkin tidak sama seperti anak-anak lainnya. Ketika saya bertumbuh semakin hari semakin besar, ada proses Tuhan di situ dimulai. Kadangkala suatu saat ketika saya berangkat ke sekolah, saya merasa bahwa hidup saya itu kok saya nggak sama seperti orang lain. Kok saya nggak sama seperti anak-anak seusia saya, teman-teman saya. Hidup kok saya berbeda. Kalau saya lihat teman-teman saya punya orang tua, keluarga yang harmonis, saya berbeda. Saya sendiri, saya nggak punya siapa-siapa. Ada satu kali peristiwa ketika saya di sekolah waktu saya SD, terjadi peristiwa atau momen di mana membuat saya sangat-sangat sedih. Yang dimana ketika itu ada pertemuan antara orang tua bersama anak dengan guru pada waktu itu. Jadi anak-anak membawa orang tuanya di sekolah untuk pertemuan dengan guru di sekolah bersama dengan orang tua dan anak, tapi saya sendiri saja di sekolah. Ketika itu saya duduk sendiri di dalam kelas dan beberapa teman saya mulai membuli saya. Mereka bilang, mana orang tuanya? Mana ibunya, mana bapaknya? Saya hanya bisa diam, saya hanya bisa merenung, saya hanya bisa tutup mulut dan tidak berkata apa-apa, dan saya hari itu langsung melangkahkan kaki saya keluar dari kelas dan saya duduk di luar kelas sendirian merenungkan apa yang terjadi sama saya. Saya berpikir apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan dari saya, kenapa saya berbeda, kenapa saya tidak sama dengan orang lain, kenapa saya merasa saya itu sendirian, kenapa Tuhan buat saya merasa saya nggak punya apa-apa. Semenjak itu saya mulai berpikir bahwa suatu saat nanti ketika saya besar, saya akan temuin orang tua saya. Saya nggak tahu mereka di mana, dan saya nggak pernah kenal mereka, saya nggak pernah lihat mereka. Tapi pikiran saya merasa begini, ketika saya nanti besar, ketika saya nanti dewasa, saya akan jumpai saya akan jumpai mereka, saya akan jumpai orang tua saya, dan saya akan bertemu dengan mereka. Pasti saya akan punya orang tua. Hari itu berjalan terus menerus dan membentuk saya menjadi pribadi yang keras. Menjadi pribadi yang tertutup, menjadi pribadi yang keras juga, dan menjadi pribadi yang susah diatur dan mudah memberontak. Suatu kali ketika saya ada di usia SMP, itu masih usia remaja, masih usia sangat muda, saya mulai hidup di dalam pergaulan yang tidak baik. Saya mulai hidup di dalam pergaulan yang merusak hidup saya. Karena didasari oleh rasa kecewa, kepahitan, kehilangan, kesendirian, dan ketidaknyamanan atas hidup yang saya terima. Mulai dari pembulian, bagaimana orang menganggap saya, bagaimana orang menilai saya, bagaimana orang memperlakukan saya, bagaimana orang
membentuk hidup saya sedemikian rupa sehingga itu membentuk menjadi gelombang yang besar dan menjadi ledakan yang kuat dalam hidup saya, sehingga membuat hidup saya bukannya menjadi baik, malah menjadi hancur dan hancur sehancur-hancurnya. Saya merasa bahwa hidup saya pada waktu itu benar-benar jauh dari rencana Tuhan, bukan yang Tuhan tetapkan. Pada waktu itu saya hidup bergaul dengan pergaulan yang tidak baik. Saya mulai kenal namanya rokok. Saya mulai kenal namanya pergaulan yang bebas. Saya mulai mengenal namanya perkelahian. Saya suka berantem, saya suka mukulin orang, karena kalau saya mukulin orang rasanya itu seperti saya melampiaskan apa yang saya pendam selama ini. Saya suka cari masalah dengan orang. Saya nggak peduli dengan orang. Saya nggak begitu peduli dengan banyak orang, karena saya pikir orang nggak peduli sama saya. Kenapa saya harus peduli dengan orang lain? Untuk itu saya membentuk diri saya sendiri menjadi pribadi yang keras dan susah diatur. Tapi ketika saya pulang ke panti asuhan atau ke tempat di mana saya tinggal, saya berubah total. Saya tutupi semua itu, saya bungkus semua itu dengan pribadi saya yang lain. Supaya apa? Supaya saya tidak terlihat seperti orang jahat ketika saya di rumah. Karena saya dididik disiplin. Tapi kenyataannya ketika saya di luar, saya bebas. Saya berlaku seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Hidup saya sembarangan. Saya ngomong yang kotor sembarangan. Saya berani mencaci orang, bahkan saya menantang orang yang lebih dewasa, lebih besar dari saya berani. Saya nggak takut. Dan saya hidup terus di dalam kekecewaan. Sampai saya gagal berkali-kali. Gagal mengecewakan Tuhan. Sampai suatu hari, Tuhan bawa saya kepada satu sisi yang dimana nggak ada satupun orang yang tahu. Dan ini mungkin baru saya bukakan di tayangan ini. Ketika itu saya diizinkan Tuhan mengalami namanya sakit. Sakit saya adalah sakit sebenarnya simpel, sakit asma. Saya punya sakit bronkitis. Ketika itu dimulai ketika waktu saya beranjak dari usia SD ke usia SMP. Saya tahu itu sakit, tapi saya nggak pernah ngomong sama siapa-siapa. Karena saya merasa itu nggak ada yang peduli dengan apa yang saya alami pada waktu itu. Ketika itu saya hampir mati. Ketika itu saya hampir merasa saya akan berakhir hidup saya. Tuhan bawa saya kepada situasi seperti itu dan saya merasa ini mungkin waktunya Tuhan untuk mengambil hidup saya. Saya merasa pada waktu itu nafas saya itu tinggal Senin Kamis ya, tinggal 1-2. Sehingga mungkin akhirnya nggak lama lagi saya akan tutup usia. Tapi Tuhan tidak biarkan saya untuk selesai pada waktu itu. Tuhan tetap pelihara saya. Tuhan terus buat saya tetap hidup, tetap bisa menikmati berkat Tuhan, tapi saya nggak sadar akan kebaikan Tuhan. Sampai satu hari ada momen di mana saya harus mengikhlaskan semua impian saya. Ketika saya lulus SMP, ketika saya lulus SMA, saya punya mimpi. Mimpi saya adalah saya mau bersekolah di sekolah yang menjadi kesukaan saya, cita-cita saya. Saya suka menggambar, saya suka dunia arsitek, saya mau sekolah di situ. Saya sudah siapkan semuanya bahkan ketika saya baru masuk sekolah SMA. Disitulah mulai kekecewaan saya kepada Tuhan. Saya waktu itu sekolah SMA, masuk sekolah SMA, lalu saya mulai merencanakan impian saya di masa depan. Karena menurut saya pada waktu itu ketika saya menjadi seorang arsitek, saya sukses, saya bisa membanggakan diri sendiri. Saya membuktikan dengan kesombongan saya bahwa saya adalah orang yang bisa. Orang nggak bisa remehin saya, orang nggak bisa melecehkan hidup saya lagi, orang nggak bisa menganggap rendah siapa saya lagi. Ketika itu saya bertekad untuk saya sukses mengejar masa depan saya supaya saya sukses, tapi dengan motivasi yang salah, dengan keinginan atau rencana yang salah yang bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Yang terjadi adalah Tuhan bawa saya bukan kepada apa yang saya inginkan. Pada waktu itu saya masih tinggal di satu panti asuhan itu, dan panti asuhan menetapkan saya untuk saya wajib sekolah sebagai pendeta atau sekolah teologi. Waduh, di situ kekecewaan saya muncul, kekecewaan saya mulai terus semakin besar kepada Tuhan. Tuhan selama hidup ini saya sudah mengalah, saya nggak dapat apa-apa. Tuhan buat saya menjadi anak yang mungkin dibuang oleh keluarga saya, ditolak oleh orang tua saya. Saya lewati masa-masa sulit selama saya sekolah dulu. Waktu kecil saya dibully, saya dihina, saya dicaci maki, bahkan saya dilecehkan orang. Tapi hari ini ketika saya mau mengejar mimpi saya, kenapa Tuhan biarkan saya untuk gagal lagi? Saya kecewa sama Tuhan, bahkan saya mengutuk Tuhan. Pada waktu itu saya sepertinya menerima keputusan dari yayasan atau panti asuhan yang membawa saya untuk sekolah teologi. Pada akhirnya saya putuskan untuk ikuti, walaupun dengan berat hati. Bahkan saya waktu itu mau menolak. Bahkan saya waktu itu mau berusaha, ya udahlah saya keluar aja, lepaskan diri, saya udah besar ini, saya hidup di jalanan aja nggak apa-apa. Saya hidup di jalanan, saya menjadi gelandangan nggak apa-apa. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, sungguh satu kesaksian dan firman Tuhan yang boleh menguatkan setiap kita. Dan saat ini kita akhiri pertemuan kita di episode ini dengan doa. Mari kita sama-sama dalam doa. Bapak, terima kasih Engkau baik buat kami, Engkau baik buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan di akhir
acara ini kami mau berdoa bersama-sama Tuhan buat beberapa pokok doa yang masuk ke dalam Gunung Tabor Ministry yang terus akan kami doakan. Yang pertama-tama kami berdoa bersama-sama buat Evangelis Jonas. Tuhan, Kau pakai hidupnya, Tuhan kuatkan, teguhkan hatinya karena Engkau memilih dia menjadi hamba-Mu, menjadi pelayan-Mu, menjadi anak yang Kau kasihi. Apapun yang dikerjakan pelayanan Engkau yang membuatnya berhasil untuk mempermuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Kami juga terus berdoa Tuhan buat Bapak Pendeta Robi Tandaki sebagai gembala dari Gunung Tabor Ministry. Tuhan, Kau memberkati, berikan hikmat, kebijaksanaan Tuhan. Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang ajaib. Dimanapun beliau melayani, Engkau memberkatinya, keluarganya Tuhan, Engkau memberkatinya Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih banyak Bapak, pakailah Gunung Tabor Ministry ini Tuhan untuk menjadi alat-Mu, menyampaikan kebenaran firman-Mu, memberkati banyak orang dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga terus berdoa buat gereja-gereja, buat hamba-hamba Tuhan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan kasih karunia-Mu Tuhan nyata buat setiap kami. Anugerah-Mu berlimpah-limpah buat setiap kami Tuhan. Dan Tuhan saat ini juga Tuhan terus kami berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Indonesia boleh penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia boleh penuh dengan anugerah dan hadirat Tuhan nyata. Shalom Tuhan nyata buat bangsa kami. Bapak, kami juga terus berdoa Tuhan saat ini Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini, menyaksikan episode ini Tuhan. Kalau mereka hari-hari merasa tertolak Tuhan, mereka merasa tidak dikasihi, mereka merasa ditinggalkan, Bapa sentuh jamah lawat hati mereka, sehingga mereka boleh mengalami kasih-Mu sejati Tuhan. Bahwa Engkau adalah Tuhan yang mengasihi mereka, Tuhan yang mencintai mereka, Tuhan yang memilih mereka. Terima kasih banyak Bapa. Dan di akhir ibadah ini Tuhan, kami terima berkat daripada Engkau. Bapa kami, kiranya berkat yang berlimpah dari Bapa yang mengasihi kami, kasih karunia dan cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai memberkati setiap kami, penyertaan pertolongan Roh-Nya yang kudus menyertai memberkati setiap kami hari ini, esok, bahkan kekal sampai selama-lamanya, sampai Engkau datang kembali untuk menjemput kami. Ya Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di akhir acara ini, bila ada Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih yang memerlukan dukungan doa ataupun ingin mengirimkan permohonan doa pada setiap kami, bisa menghubungi call center yang terada di layar. Dan kami percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Kami tim dari Gunung Tabor Ministry akan mendoakan ya. Dan kita percaya bahwa doa orang benar besar kuasanya. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang mendengar setiap doa kita, Tuhan yang mendengar setiap seruan kita. Juga bila Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih rindu untuk menabur dalam bentuk kesaksian, bentuk ucapan syukur, dapat menghubungi call center yang tertera di layar. Dan kami percaya setiap taburan yang Bapak Ibu berikan pada kami pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Semuanya hanya untuk kebesaran nama Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan Injil Tuhan Yesus Kristus diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Haleluya.